Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Nizar Afandi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Oke, pada di video kali ini adalah teknis ujian praktik tilawah plasmen tes BTQ, yang dimana para calon mahasiswa disuruh untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat yang sudah ditentukan dan menyebutkan hukum bacaan tajwid dari ayat-ayat tersebut. Bagaimana videonya? Seperti apa videonya? Mari simak baik-baik video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Oke, di dalam surat Al-A'raf ayat 69 terdapat 5 hukum bacaan, yaitu bacaan ikhfa, idgham bilahuna, idgham bihuna, iqlab dan qalqalah. Pada hukum bacaan ikhfa terdapat pada lafal anja'akum, minkum, liyunzirakum. Lafal anja'akum disebut bacaan ikhfa karena nun mati bertemu ja. Sedangkan lafal minkum disebut bacaan ikhfa karena terdapat nun mati bertemu kaf. Liyunzirakum nun mati bertemu dal. Oke, untuk bacaan idgham bilahuna terdapat pada lafal mirrabbikum. Lafal mirrabbikum disebut bacaan idgham bilahuna karena terdapat nun mati bertemu ro bertasydid. Untuk hukum bacaan idgham bihunah terdapat dzikrum rajulim nuhin wazadakum. Lafal dzikrum disebut bacaan idgham bihunah karena terdapat ro domah ten bertemu mim bertasydid. Sedangkan lafal rojulim disebut bacaan idgham bihunah karena terdapat lam kasroh ten bertemu mim bertasydid. Nuhiu ha kasroh ten bertemu wawu bertasydid. Oke, untuk hukum bacaan iqlab terdapat pada lafal mim ba'di. Lafal mim ba'di disebut bacaan iqlab karena adanya nun mati bertemu ba. Dan untuk bacaan qalqalah terdapat pada lafal awa'ajibtum. Lafal awa'ajibtum disebut bacaan qalqalah karena terdapat ba sukun. Itu aja hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 69. Kita lanjut ke surat dan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 11 terdapat satu hukum bacaan, yaitu bacaan gunah. Nah, pada hukum bacaan gunah terdapat pada lafal la ta'manna wa inna. La ta'manna dan wa inna disebut bacaan gunah karena terdapat nun bertasydid dan nun bertasydid. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 11 ini terdapat bacaan khurib, yaitu ismam. Apa itu ismam? Ismam adalah mencampurkan bacaan dhammah dan bacaan sukun dengan disertai gerakan mulut yang memajukan seperti kita mengucapkan huruf U. Nah, bacaan ismam ini terdapat pada surat Yusuf ayat 11 pada lafal la ta'manna. Contohnya seperti ini teman-teman. La ta'manna. Oke, itu saja hukum bacaan tajwid di dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Oke, kita lanjut ke surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. Nah, pada surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat 15 sampai 16 terdapat 5 hukum bacaan tajwid. Di antaranya adalah ikhfa, ikhfa syafawi, idgham bihuna dan qalqalah. Oke, untuk hukum bacaan ikhfa syafawi di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat 15 terdapat pada lafal alaihim bi'aniyah. Kenapa lafal alaihim bi'aniyah disebut hukum bacaan ikhfa syafawi? Karena terdapat mim sukun bertemu ba. Nah, pada hukum bacaan ikhfa yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 15 terdapat pada lafal min fiddah. Lafal min fiddah disebut bacaan ikhfa karena adanya nun mati bertemu fa. Sedangkan untuk bacaan idgham bihunah terdapat pada lafal bi'aniyatim dan lafal fiddotiu. Lafal bi'aniyatim dan lafal fiddotiu disebut bacaan idgham bihunah karena terdapat kasroh dan bertemu mim, dan lafal fiddotiu kasroh dan bertemu wawu. Sekarang kita pindah pada ayat 16. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 16 terdapat 2 hukum bacaan, yaitu hukum bacaan ikhfa dan qalqalah. Hukum bacaan ikhfa yang terdapat di ayat 16 terdapat pada lafal min fiddatin qaddaru. Lafal min fiddatin qaddaru disebut bacaan ikhfa karena nun mati bertemu fa dan kasroh ten bertemu qaf. Dan untuk bacaan qalqalah di dalam Quran surat ayat 16 terdapat pada lafal takdiro. Lafal takdiro disebut bacaan qalqalah karena adanya qaf sukun dibaca memantul. Oke, sekian saja hukum bacaan tajwid di dalam Quran surat Al-Insan ayat 15 sampai 16. Kita ganti ke surat ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Oke teman-teman, di dalam surat Al-Fussilat ayat 44 terdapat 4 hukum bacaan, yaitu idgham bilahunah, idgham bihunah, iqlab dan qalqalah. Di dalam hukum bacaan idgham bilahunah terdapat pada lafal ajamiyal laqalu. Lafal ajamiyal laqalu disebut bacaan idgham bilahunah karena terdapat kasroh ten bertemu lam. Sedangkan untuk hukum bacaan idgham bihunah terdapat pada lafal ajamiyyu wa arabi, hudaw wa shifa, waqru wa huwa. Ketiga lafal ini disebut bacaan idgham bihunah karena terdapat dhammah ten bertemu wawu, kasroh ten bertemu wawu, dan dhammah ten bertemu wawu. Oke, untuk hukum bacaan iqlab terdapat pada lafal makanim ba'id. Lafal makanim ba'id disebut bacaan iqlab karena terdapat kasroh ten bertemu ba. Nah, pada hukum bacaan qalqalah di dalam surat Al-Fussilat ayat 44 terdapat pada lafal waqru. Lafal waqru disebut bacaan qalqalah karena terdapat qaf sukun.
Oke, di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 44 juga terdapat bacaan gharib, yaitu bacaan tasil. Apa itu tasil? Tasil secara bahasa berarti menyederhanakan, memberi kemudahan atau memberi keringanan. Sedangkan secara istilah, tasil itu berarti membaca antara hamzah dan alif. Contoh pada surat Al-Fussilat ayat 44 pada lafal a'jamiyun. Lafal a'jamiyun memberikan kita kemudahan atau keringanan, atau dengan kata lain menyederhanakan dengan cara membaca antara hamzah dan alif. Itulah yang disebut dengan kalimat tashil atau bacaan tashil. Oke, sekian saja pada hukum bacaan surat Al-Fussilat 44. Kita pindah ke surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 terdapat satu hukum bacaan, yaitu qalqalah. Dan qalqalah hukum bacaannya terdapat pada lafal raq. Lafal raq disebut bacaan qalqalah karena qafnya di akhir ayat, yaitu berdekatan dengan waqaf, jadi kita sukunkan. Nah, jadilah hukum bacaan qalqalah, yaitu dibaca memantul. Oke, di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 juga terdapat bacaan gharib lagi, yaitu bacaan saktah. Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca huruf atau bacaan berikutnya. Semisal pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 pada lafal waqilaman rok. Nah, waqilaman kan kita berhenti dulu, berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Itulah dinamakan bacaan saktah. Oke, sekian saja pada video tes plasmen BTQ kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.